Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Aziz Effendi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal ujian sekolah paket 1 nomor 21 sampai 30. Materi ini ditujukan untuk adik-adik kelas 9 SMP, MTS dan derajat. Soal nomor 21. Keliling daerah arsiran pada gambar di samping adalah titik-titik. Untuk menghitung keliling arsiran, kita jumlahkan sisi-sisinya. Misal dari sini ke kanan, maka panjangnya 14 cm. Kemudian dari sini ke atas, ini adalah setengah keliling lingkaran. Kemudian dari sini ke sini, ini 14 cm. Kemudian ke bawah, ini adalah seperempat keliling lingkaran. Kemudian dari sini ke bawah seperempat keliling lingkaran. Kita tulis keliling sama dengan jumlahkan semua 14 ditambah ini setengah keliling lingkaran ditambah 14 ditambah seperempat keliling lingkaran ditambah ke bawah lagi seperempat keliling lingkaran. Kita sederhanakan 14 ditambah 14 berarti 28 ditambah setengah keliling lingkaran ditambah seperempat keliling lingkaran ditambah seperempat keliling lingkaran menjadi satu keliling lingkaran. Sekarang kita hitung berapa keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2PR atau Pi kali D. D-nya diketahui 28. Kita masukkan 22 per 7 dikali 28. 28 dibagi 7 masih 4 di atas. 22 dikali 4 88. Kita masukkan 28 ditambah 88 sama dengan 116 cm. Jawabannya adalah C. Soal nomor 22. Perhatikan gambar. Trapesium PQT sebangun dengan trapesium TURS. Jika PT dibanding TS 2 dibanding 3, panjang SR adalah titik-titik. Langkah pertama, kita pisahkan trapesium PQT dan TURS. Diketahui panjang PT 2 dan panjang TS 3. Ini dianggap 2, kemudian TS dianggap 3. Karena sebangun maka kita bandingkan sisi atas per sisi atas. Berarti 12 per TU sama dengan sisi kiri per sisi kiri 2 per 3. Maka TU sama dengan kalikan silang 12 dikali 3 per 2. 12 dibagi 2 dapat 6 di atas. Maka TU 6 dikali 3 18. Kita tulis TU 18 sama TU 18, sini juga 18. Sekarang kita mencari SR. Karena SR adalah sisi yang bawah, maka kita bandingkan sisi yang bawah per sisi yang bawah. Berarti 18 per SR ini sama dengan sisi yang kiri per sisi yang kiri 2 per 3. Berarti SR sama dengan gunakan perkalian silang 18 dikali 3 dibagi 2. 18 dibagi 2 dapat 9. 9 dikali 3 sama dengan 27. Jadi SR sama dengan 27 cm. Jawabannya adalah D. Soal nomor 23. Segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,-3
B 5,4 dan C min 6,8. A aksen, B aksen, C aksen merupakan bayangan segitiga ABC. Setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, koordinat titik A aksen, B aksen, dan C aksen berturut-turut adalah titik-titik. Untuk mempermudah, kita gambarkan diagram Venn. Misalkan titik A 2,-3 kita cerminkan terhadap sumbu Y. Berarti titik A bayangannya adalah di sini min 2, min 3. Kita tulis titik A 2, min 3 kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah A aksen menjadi min 2, min 3. Kita analisis, A menjadi A aksen 2, min 3, maka bayangannya min 2, min 3. Perhatikan, yang belakang tetap min 3, yang depan 2 menjadi min 2, berarti kebalikannya. Jadi untuk titik B 5,4 kita tulis 5,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka B aksen hasilnya yang belakang tetap berarti 4, yang depan berganti tanda menjadi min 5,4. Kemudian titik C min 6,8 kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka C aksen, perhatikan yang belakang tetap berarti 8, yang depan berganti tanda menjadi 6 berarti 8. Jawabannya adalah B min 2, min 3, min 5,4 dan 6,8. Soal nomor 24. Kawat cukup untuk membuat 4 kerangka balok yang berukuran 25 cm kali 20 cm kali 15 cm. Untuk membuat satu kerangka balok, maka rumusnya adalah 4 kurung buka P plus L plus T. Kita masukkan 4 kurung buka, panjangnya 25 ditambah lebarnya 20 ditambah tingginya 15 sama dengan 4 kurung buka 25 ditambah 20 ditambah 15 60 sama dengan 240. Karena kawat dapat digunakan untuk membuat 4 kerangka balok, maka panjang kawat sama dengan 4 dikali 240 sama dengan 960 cm. Kemudian kawat tersebut digunakan untuk membuat 10 kerangka kubus. Berarti 10 kerangka kubus ini panjangnya 960 cm. 10 kerangka kubus rumusnya adalah 12 kali R, berarti sama dengan 960. 10 dikali 12 120 R sama dengan 960, maka R sama dengan 960 dibagi 120, R sama dengan 8 cm. Jawabannya adalah A. Soal nomor 25. Limas dengan alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 14 cm. Jika tinggi limas 24 cm, luas permukaan limas tersebut adalah titik-titik. Perhatikan gambar berikut. Limas alas berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 cm dan lebar 14 cm. Tinggi limas 24
cm. Untuk mencari luas permukaan limas, maka kita mencari 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan alas limas berbentuk persegi panjang. Kemudian karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka segitiga yang sama adalah ini kanan dan kiri, kemudian segitiga depan dan segitiga belakang. Sekarang kita mencari 2 segitiga kiri dan kanan. Karena tingginya belum diketahui, maka kita mencari TK terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Pythagoras. OK belum diketahui, tetapi kita bisa mencari. Karena AB 20 cm, maka OK 10 cm. Jadi TK kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 24 kuadrat 576 ditambah 10 kuadrat 100. Jadi sama dengan 676. TK sama dengan akar 676 sama dengan 26 cm. Kita tulis TK 26 cm. Kemudian untuk mencari luas segitiga yang depan dan belakang, maka kita harus mencari TL terlebih dahulu dengan rumus Pythagoras. Sebelumnya kita mencari OL. Karena BC 14 cm, maka OL setengahnya yaitu 7 cm. Jadi TL kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 24 kuadrat 576 ditambah 7 kuadrat 49 sama dengan 625. Maka TL sama dengan akar 625 sama dengan 25 cm. Kita tulis TL 25 cm. Kemudian kita cari luas permukaan limas. Kita cari segitiga yang kanan dan kiri terlebih dahulu. Ini sama, segitiga yang kanan dan segitiga yang kiri. Jadi 2 dikali luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 14, tingginya 26. Kita sederhanakan, 2 dengan 2 kita coret, tinggal 14 dikali 26 sama dengan 364. Kemudian kita cari segitiga yang depan dan segitiga yang belakang. Berarti ditambah 2 kali setengah kali alas dikali tinggi. Alasnya 20 dan tingginya 25. 2 dengan 2 kita coret, 20 dikali 25 berarti 500. Ditambah luas alas limas berbentuk persegi panjang, berarti 20 dikali 20 dikali 14 sama dengan 280. Kita jumlahkan 364 ditambah 500 ditambah 280, isinya 1144. Jawabannya adalah B. Soal nomor 26. Perhatikan gambar bangun ruang gabungan tabung dan belahan bola berikut. Panjang diameter bola 14 cm. Kita tulis D sama dengan 14 cm, maka R bola sama dengan 7 cm. Tinggi tabung 25 cm. Tinggi tabung diketahui 25 cm. Ditanya luas seluruh permukaan bangun ruang gabungan adalah titik-titik. Jelas, luas gabungan terdiri dari luas alas tabung, kita tulis, ditambah luas selimut tabung, ditambah luas setengah bola. Luas alas tabung rumusnya adalah Pi R kuadrat karena berbentuk lingkaran, ditambah luas selimut tabung 2 Pi RT, ditambah luas setengah bola adalah 2 Pi
R kuadrat. Kita masukkan, karena R nya 7 maka P nya 22 per 7, R kuadrat berarti 7 dikali 7. 7 dan 7 kita coret, maka tersisa 22 dikali 7, 154. Kemudian 2 PRT kita hitung, plus 2 P nya 22 per 7, R nya 7, tingginya 25. 7 dan 7 kita coret, jadi 2 dikali 22 dikali 25 sama dengan 1100. Kemudian 2 PR kuadrat ditambah 2 P nya 22 per 7, R kuadrat berarti 7 dikali 7. 7 dan 7 kita coret, maka tersisa 2 dikali 22 dikali 7 sama dengan 308. Jadi luas gabungan 154 ditambah 1100 ditambah 308, isinya 1562. Jawabannya adalah A. Soal nomor 27. Diketahui tabung yang tingginya 60 cm berisi air setengah bagian. Ke dalam tabung dimasukkan 6 bola besi yang masing-masing berjari-jari 7 cm. Jika diameter tabung 28 cm, maka tinggi air dalam tabung setelah dimasukkan 6 bola besi adalah titik-titik. Perhatikan gambar berikut. Diketahui tinggi tabung adalah 60 cm, kemudian berisi air setengah bagian. Jadi tinggi air mula-mula adalah 30 cm. Kemudian dimasukkan 6 bola besi dengan jari-jari sama dengan 7 cm. Diketahui diameter tabung adalah 28, maka jari-jari tabung adalah 14 cm. Jadi sekian seperti ini. Setelah dimasukkan 6 bola besi, tinggi air dalam tabung naik, kita misalkan T. Jadi kesimpulannya, volume 6 bola besi ini sama dengan volume kenaikan air atau volume tabung yang bagian atas. Kita tulis, berarti volume 6 bola sama dengan volume kenaikan air atau volume tabung bagian atas. Kita hitung, 6 volume bola adalah 4 per 3 P R pangkat 3, dimana ini R bola, sama dengan volume tabung P R kuadrat T, ini adalah R tabung. 6 dikali 4 per 3 dikali P R bola kita masukkan 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan P R tabung adalah 14 dikali 14 dikali T. Kita sederhanakan, 6 dibagi 3 masih 2. P dengan P kita coret, kemudian 7 dengan 14 masih 2 di kanan, 7 dengan 14 masih 2 di kanan. Kemudian 2 kali 2 adalah 4, kita coret dengan 4. Jadi tersisa 2 dikali 7 berarti 14 sama dengan T. T adalah tinggi kenaikan air. Pertanyaannya adalah tinggi air dalam tabung setelah dimasukkan 6 bola besi. Jadi tinggi air sekarang adalah tinggi mula-mula 30 cm ditambah tinggi kenaikan air 14 cm sama dengan 44 cm. Jawabannya adalah C. Soal nomor 28. Informasi yang ada pada koran tersebut menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Berapa banyak pengunjung pada hari Rabu? Gambar ini menunjukkan koran yang sobek.
Kemudian kita disuruh berapa pengunjung pada hari Rabu jika rata-rata pengunjung selama 5 hari adalah 41 orang. Kita hitung, berarti 5 hari rata-ratanya 41, kita kalikan, ini sama dengan jumlah pengunjungnya kita jumlah. Hari Senin 45 orang ditambah hari Selasa 40 orang ditambah hari Rabu belum diketahui karena korannya sobek, ditambah hari Kamis 30 orang ditambah hari Jumat 20 orang. Kita selesaikan. 5 dikali 41 205 sama dengan 45 ditambah 40 ditambah 30 ditambah 20 135 ditambah X. Jadi X sama dengan 205 dikurangi 135. Jadi X sama dengan 70. Kesimpulannya, pengunjung pada hari Rabu adalah 70 orang. Jawabannya D. Soal nomor 29. Data di satu kelas menunjukkan rata-rata berat badan siswa 40 kg dan rata-rata berat badan siswa wanita 31 kg. Banyak siswa dalam kelas itu 36 siswa dan rata-rata berat badan seluruh siswa 35 kg. Kesimpulan yang benar dari informasi tersebut adalah titik-titik. Mari kita bahas. Kita bisa menggunakan rumus cepat. Perhatikan tayangan berikut. Kita tulis ini rata-rata pria, rata-rata kelas, kemudian rata-rata wanita. Rata-rata pria kita tulis 40 kg. Kemudian rata-rata wanita 31 kg. Kemudian rata-rata kelas adalah 35. Langkah selanjutnya kita cari selisih antara rata-rata pria dan rata-rata kelas, kemudian rata-rata kelas dengan rata-rata siswa wanita. Kita hitung 40 dikurangi 35 berarti 5 selisihnya. Kemudian 35 dikurangi 31 selisihnya 4. Jadi nanti untuk menentukan perbandingannya adalah P dibanding V sama dengan ini ya, P dibanding W ke kanan sama dengan 4 dibanding 5. Muternya ke sini. P dibanding W sama dengan 4 dibanding 5. Sekarang kita cari jumlah siswa pria dan wanita. Pria perbandingannya adalah 4, berarti 4 per 9. Jumlah siswa satu kelasnya adalah 36. Kita coret, masih ada 4, maka jumlah siswa pria adalah 16. Kemudian jumlah siswa wanita perbandingannya adalah 5, berarti 5 per 9 dikali 36. 36 dibagi 9 masih ada 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Sekarang kita lihat pilihan gandanya. Dari A, selisih banyak siswa pria dan wanita 9 orang. Salah ya, karena selisihnya adalah 4. Kemudian yang B, banyak siswa pria dan wanita sama. Ini juga salah karena beda. Yang C, siswa pria lebih banyak 5 orang dari siswa wanita. Salah karena siswa pria lebih sedikit. Yang D, siswa wanita lebih banyak 4 orang daripada siswa pria. Betul ya, wanita 20, prianya 16. Jadi siswa wanita 4 lebih banyak daripada pria. Jawabannya D. Soal ke-30. Sebuah kotak berisi 9 kelereng bernomor 1, 2, 3 sampai 9. Dari dalam kotak diambil 2 buah kelereng secara acak. Peluang terambilnya 2 kelereng dengan nomor berurutan adalah titik-titik. Jawab. Peluang suatu kejadian adalah banyaknya kejadian yang mungkin dibagi banyaknya ruang sampel.
Misal pada kasus ini A adalah terambilnya 2 kelereng dengan nomor berurutan. Jadi kemungkinannya 1 dengan 2, terambil 2 kelereng nomornya urut 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, dan 8, 9. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi NA sama dengan 8. Kemudian kita cari NS. S adalah semua ruang sampel, berarti semua kejadian yang mungkin muncul. Berarti dari 1 sampai 9 jika diambil 2 kelereng, maka kejadian yang mungkin muncul adalah ini 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9. Kemudian 23, 24 sampai 29. Kemudian 34, 35, 36, 37 sampai 39. 45, 46, 47, 48, 49. Dan seterusnya 56, 57, 58, 59. 67, 68, 69. Kemudian di sini 78, 79. Dan yang terakhir 89. Coba kita hitung berapa jumlah ruang sampelnya. Dari yang atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 buah. Bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata urut ada 7. Berarti bawahnya ada 6. Bawahnya ada 5. Kemudian bawahnya ada 4. 1, 2, 3. Berarti ini 3. Kemudian ini 2, dan yang terakhir 1. Jadi banyaknya ruang sampel yang mungkin adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Isinya adalah 36. Kita masukkan ke rumus. PA sama dengan NA per NS. NA diketahui 8. Kemudian NS sudah kita cari 36. Kita sederhanakan dibagi 4, maka isinya adalah 2/9. Jawabannya adalah C.